Cerita dikanjut, tetapi sebelum kanjut, Mimin mau infoin kalau Mimin baru dapat update novel BTTH-nya. Beberapa hari memang belum ada update dari pengarang aslinya. Buat para tetua yang nunggu kekanjutan Mang Oyan, tenang aja. Mimin akan upload kalau misalkan ada update. Buat para tetua yang tahu novel lengkapnya, boleh tulis di kolom komentar atau DM IG Mimin di boy21029. Terima kasih. Cerita dikanjut di mana pelelangan semakin memanas dengan banyaknya sosok kuat yang berdatangan. Sosok-sosok ini sangat tertarik dengan keberadaan pil ibu anak Yin yang di tangan Dewa Bangau. Ekspresi Xiaoyan juga tampak muram sejak pil ibu anak Yin yang benar-benar jatuh ke tangan Dewa Bangau. Sementara itu Dewa Bangau yang duduk tidak jauh dari Xiaoyan segera menyadari perubahan tersebut. Dewa Bangau memandang wajah Xiaoyan yang menegang dan bertanya apa yang sedang mengganggu pikiran Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangkat telapak dan menatap ke arah Dewa Bangau dengan sorot mata berat. Xiaoyan lanjut menyampaikan bahwa Xiaoyan merasa hasil akhir dari pil tersebut tidak akan membawa kebaikan. Seiring berlalunya waktu, Xiaoyan semakin merasakan berbagai aura mendekat dari segala arah. Aura-aura itu tidak hanya banyak tetapi juga kuat, berlapis-lapis seolah tangan tak terlihat sedang mencengkram tubuh Xiaoyan dari ruang yang tak kasat mata. Tekanan itu bukan hanya sekedar ancaman biasa. Xiaoyan menyampaikan bahwa mungkin saja akan muncul eksistensi yang sanggup memusnahkan seluruh rumah lelang iblis ilahi. Selain itu, belum tentu kabar tentang apa yang terjadi nantinya bisa diketahui dengan jelas. Dewa Bangau sendiri tampak tidak menunjukkan kegelisahan. Entah karena benar-benar tidak merasakan bahaya atau karena memang tidak takut. Fluktuasi yang terpancar dari tubuh Dewa Bangau hanyalah getaran ilahi dan abadi yang tenang. Dewa Bangau kembali menanyakan apakah Xiaoyan merasakan krisis yang sangat kuat. Xiaoyan mengangguk dan menjelaskan bahwa itu bukan sekedar krisis. Xiaoyan merasa seolah seluruh kesialan dari alam mendalam surga barat sedang menekan diri Xiaoyan. Tekanan itu terasa seperti dorongan tanpa henti menuju jurang yang tak terlihat. Perasaan tersebut berbeda dari ancaman-ancaman sebelumnya. Ini adalah rasa tertindas, berat, dan perlahan mendorong keadaan menuju sesuatu yang tak terkendali. Dewa Bangau menyadari bahwa kelalaian ada di pihak Dewa Bangau sendiri. Dewa Bangau mengakui bahwa Dewa Bangau telah meremehkan masalah ini dan hal itu masih kalah teliti jika dibandingkan dengan penilaian yang mulia. Dewa Bangau kemudian menanyakan langkah apa yang harus mereka ambil. Bersama dengan hal tersebut, indera Xiaoyan pada saat ini semakin tajam. Xiaoyan memahami bahwa waktu yang tersisa tidaklah banyak. Xiaoyan tidak berbicara secara langsung, melainkan menggunakan transmisi jiwa untuk menyampaikan rencananya. Xiaoyan khawatir ruang tenang kristal harta karun sedang diawasi dan dinding-dinding juga memiliki telinga. Setelah menerima pesan melalui jiwa, Dewa Bangau segera memanggil penjaga dan memerintahkan agar pil ibu anak Yin yang dilelang dibawa kembali. Dewa Bangau menyatakan bahwa pil tersebut belum cukup dan Dewa Bangau akan menambahkan pil pengembali mimpi ilusi. Rumah lelang yang tidak berani menyinggung Dewa Bangau segera mengembalikan pil dalam keadaan utuh. Sementara itu Xiaoyan mengangkat tangan dan menyimpan pil itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan kekuatan jiwa yang halus, Xiaoyan mengendalikan penjaga hingga penjaga itu membengkuk tanpa mampu bergerak. Dua jari Xiaoyan menebas ruang kosong di depan dan jiwa Void membuka celah spasial yang gelap dan dalam. Tanpa ragu, Xiaoyan dan Dewa Bangau melangkah masuk ke dalam celah tersebut. Di ruang tenang kristal harta karun hanya tersisa selembar slip giok dan penjaga yang tak bergerak membeku dalam kendali jiwa. Sementara itu di dalam kehampaan, Xiaoyan dan Dewa Bangau duduk bersila di atas kompas surgawi. Kompas surgawi melesat menuju arah alam suci Buddha ilahi. Xiaoyan secara berkala menggunakan jiwa Void untuk mempertahankan dan menambah kecepatan perjalanan. Xiaoyan tahu bahwa pelarian dari rumah lelang iblis ilahi tidak akan dapat dirahasiakan lama. Benar saja, ketika para tokoh kuat akhirnya tiba di ruang tenang kristal harta karun, yang mereka temukan hanyalah selip batu giok. Pesan dalam giok tersebut menyatakan bahwa siapapun yang menginginkan pil tersebut harus pergi ke alam suci Buddha ilahi. Tidak ada kata tambahan dan hanya ada undangan untuk datang dan mengambilnya sendiri. Tulisan dalam selip giok dibuat dengan kekuatan jiwa Xiaoyan tanpa jejak suara ataupun aura yang dapat dikenali.
Para petinggi rumah lelang iblis ilahi segera menyadari bahwa mereka telah dijadikan batu loncatan. Namun mereka juga cepat memahami bahwa kepergian Xiaoyan dan Dewa Bangau justru menyelamatkan rumah lelang dari kemungkinan kehancuran. Sosok yang berdiri di tengah rumah lelang pada akhirnya mengumumkan bahwa pil ibu anak Yin Yang telah diambil oleh pengirimnya. Sosok itu juga mengangkat selip batu giok dan menyatakan bahwa isi pesan tersebut tidak ada hubungannya dengan rumah lelang. Transmisi jiwa Xiaoyan pada akhirnya bergema di seluruh aula dan menimbulkan kegaduhan besar. Miao Liankong dan King Tong bersama dengan sejumlah keabadian dewa dari alam iblis suci Buddha ilahi segera keluar dari ruang meditasi kristal harta karun. Amarah dan keterkejutan memenuhi wajah masing-masing. Miao Liankong melangkah dengan kaki teratai yang anggun. Tubuh Miao Liankong berubah menjadi pelangi panjang yang melesat ke kehampaan. Segel tangan terbentuk dan titik-titik cahaya tak terhitung jumlahnya menyebar mengikuti arah yang sama. Miao Liankong menilai bahwa Xiaoyan dan Dewa Bangau berasal dari dunia luar dan menemukan mereka bukanlah perkara yang sulit. Tanpa menggunakan lubang cacing, Miao Liankong memilih mengejar dengan kecepatan penuh karena Miao Liankong tidak yakin apakah pesan itu sekedar tipuan. Para dewa lain juga pada akhirnya segera bertindak. Sebagian mengejar langsung, sebagian lain mencoba kembali ke alam suci Buddha ilahi melalui lubang cacing untuk melakukan penyergapan. Namun meskipun begitu, kehampaan terlalu luas. Alam suci Buddha ilahi sendiri juga besar. Mencari seseorang yang telah meninggalkan wilayah tersebut seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di tengah kehampaan, Miao Liankong duduk bersila di atas teratai 7 warna. Titik-titik cahaya yang sebelumnya dilepaskan terus kembali satu persatu tanpa membawa hasil. Pada saat ini benar-benar tidak ada jejak yang tertinggal. Miao Liankong menduga bahwa Xiaoyan mungkin menggunakan harta karun yang mampu menyembunyikan auranya. Selanjutnya, Miao Liankong memutuskan untuk mengirim utusan bayangan. Meskipun aura bisa disembunyikan, benda terbang pasti meninggalkan jejak pergerakan. Miao Liankong meremukan selip giok di tangannya dan dalam kehampaan yang gelap, beberapa sosok tersembunyi menyatu dan menerima perintah. Mereka lanjut bergerak cepat menembus ruang dengan kemampuan pelacakan yang tajam. Sementara itu di atas kompas surgawi, Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening. Xiaoyan merasakan sebuah aura yang mengikutinya dari kejauhan. Tanpa ragu, Xiaoyan mengaktifkan kekuatan jiwa dan membentuk pedang jantung pembunuh jiwa yang tak terlihat. Dalam sekejap, aura yang menguntit Xiaoyan benar-benar langsung dihancurkan. Selanjutnya, Xiaoyan kembali menggunakan teknik perjalanan dengan jiwa void untuk mempercepat dan mengaburkan jejak. Dewa Bangau juga mendorong kompas surgawi hingga mencapai kecepatan maksimum. Xiaoyan memahami bahwa para pengejar pasti memiliki metode khusus. Di tengah perjalanan, Xiaoyan juga terus memikirkan cara aman untuk menemukan lautan spiritual 7 warna dan memasukinya. Perasaan tertindas yang sebelumnya kuat kini sedikit mereda setelah meninggalkan rumah lelang iblis ilahi, tetapi belum hilang sepenuhnya. Xiaoyan mulai mempertimbangkan kemungkinan harus meninggalkan alam mendalam surga barat secara total. Namun Xiaoyan tidak berniat pergi dengan tangan kosong. Xiaoyan juga ingin mengetahui siapa yang mengejar dan dari mana asal tekanan misterius tersebut. Dalam pertempuran sebelumnya melawan Tuan Su, bendera penekan jiwa telah meledakkan banyak jiwa dan kini membutuhkan pengisian kembali. Sementara itu di sisi lain, rumah lelang iblis ilahi belum benar-benar tenang meski Miao Liankong dan para dewa telah pergi. Tidak lama kemudian, sosok pria yang memegang tombak panjang melayang masuk dengan aura dingin dan berat. Pria itu menyapu ruangan dengan indera tajam lalu berkata bahwa aura sebelumnya yang terdeteksi telah menghilang sepenuhnya. Tatapan pria itu dalam dan penuh perhitungan, seolah sedang menilai sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pelarian 2 orang. Xiaoyan bukanlah sosok asing bagi pria yang berdiri di antara bintang-bintang itu. Pria itu adalah Chu Jiangye dan tombak yang tergenggam di tangannya merupakan tombak penghancur bintang. Tombak itu dulu dirampas oleh tangan aneh dari Xiaoyan dalam pertempuran di Shenxi. Ujung tombak memancarkan cahaya dingin seakan masih menyimpan sisa kehendak klan dewa asli. Setelah Chu Jiangye memeriksa gulungan selip batu giok yang ditinggalkan oleh Xiaoyan, tubuh Chu Jiangye tiba-tiba bergetar hebat.
Aura yang berlapis-lapis menyebar dari tubuh Chu Jiangye, lalu wujud Chu Jiangye berubah menjadi pelangi panjang yang melesat menembus kehampaan. Di antara kehampaan yang luas dan gelap, aura iblis yang halus namun menekan perlahan terpancar dari tubuh Chu Jiangye. Selanjutnya, Chu Jiangye menyampaikan perintah kepada seluruh iblis yang tersebar di antara bintang-bintang. Ia memerintahkan mereka untuk menemukan Xiaoyan tanpa peduli apapun resikonya. Para iblis yang merasakan keberadaan Chu Jiangye tidak berani menunda. Tanpa suara, tanpa ragu, mereka segera menyebar ke berbagai penjuru kehampaan mencari jejak yang bahkan hampir tak tersisa. Setelah Chu Jiangye pergi, rumah lelang iblis ilahi tiba-tiba bergetar hebat. Getaran itu membuat banyak sosok di dalam rumah lelang tersentak dan menoleh dengan wajah pucat. Di tengah ruang yang berguncang muncul seorang pria mengenakan mahkota emas dan jubah brokat. Aura tertinggi memancar dari tubuh pria tersebut dan di belakang punggung pria itu tersimpan niat pedang yang dingin dan tajam. Pria itu mengangkat tangan dan menarik gulungan selip giok yang ditinggalkan Xiaoyan ke hadapannya. Dengan kekuatan jiwa yang tajam, pria itu menyapu isi gulungan tersebut. Setelah selesai, pria tersebut langsung menghancurkan gulungan giok menjadi debu. Debu itu pun lenyap bersama dengan getaran ruang. Pria itu lanjut menyimpulkan bahwa pil ibu anak Yin yang diperoleh dari Qi telah dimurnikan oleh Xiaoyan. Pria itu berniat menangkap Xiaoyan hidup-hidup untuk memanfaatkan kemampuan pemurnian Xiaoyan agar bisa menghasilkan lebih banyak pil tersebut. Lengan jubah pria itu melambai dan sebuah pedang raksasa muncul di bawah kakinya. Tanpa ragu, pria itu berdiri di atas pedang raksasa dan dalam sekejap menghilang menembus kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sisi lain, di atas kompas surgawi yang meluncur cepat dalam kehampaan, Xiaoyan duduk bersila dengan mata terpejam. Namun dalam sekejap, Xiaoyan merasakan beberapa aura kuat menguncinya dari kejauhan. Perasaan tertekan yang sebelumnya sempat menghilang kini kembali menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa para pengejar tampaknya benar-benar telah datang. Setidaknya terdapat 2 keabadian dewa langkah kelima, bahkan mungkin lebih kuat yang sedang mengejar. Rasa tertekan yang dirasakan Xiaoyan bukanlah niat membunuh yang murni, melainkan tekanan yang menunjukkan bahwa para pengejar tidak ingin menghabisi Xiaoyan secara langsung. Para pengejar kemungkinan mengincar pil ibu anak Yin Yang atau berniat menangkap Xiaoyan hidup-hidup. Xiaoyan tidak takut pada keabadian langkah kelima, tetapi tekanan yang begitu kuat menunjukkan bahwa di antara para pengejar terdapat sosok yang jauh lebih kuat. Xiaoyan selanjutnya teringat pada Miao Liankong dari alam suci Buddha ilahi. Meskipun Miao Liankong menyembunyikan auranya, Xiaoyan tetap dapat merasakan fluktuasi aneh yang tidak dapat disamarkan sepenuhnya. Xiaoyan hampir yakin bahwa Miao Liankong termasuk di antara para pengejar. Dewa Bangau yang mengendalikan kompas surgawi seketika berbicara dengan tenang. Dewa Bangau menjelaskan bahwa giok tersembunyi telah didorong hingga batasnya untuk menyembunyikan aura mereka semaksimal mungkin. Dewa Bangau juga menegaskan bahwa hanya ahli dengan kekuatan jiwa alam tanpa batas yang mampu mendeteksi keberadaan mereka dalam kondisi seperti ini. Dewa Bangau segera membentuk segel tangan dan giok tersembunyi melayang di hadapan Dewa Bangau. Giok itu berputar cepat dan memancarkan kekuatan penyembunyian yang semakin kuat. Dewa Bangau juga terus mengubah arah perjalanan dan tidak langsung menuju alam suci Buddha ilahi. Dewa Bangau memastikan bahwa sebelum memasuki wilayah tersebut, mereka tidak akan terperangkap oleh musuh. Dengan bantuan jiwa Void milik Xiaoyan, pergerakan kompas surgawi menjadi seperti bayangan hantu, sulit diprediksi dan hampir tidak meninggalkan jejak. Di kehampaan yang mereka lewati, aura-aura kuat menyapu tanpa henti berusaha menemukan keberadaan Xiaoyan. Miao Liankong juga melaju dengan kecepatan yang luar binasa. Miao Liankong juga memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan secara langsung. Namun karena jejak Xiaoyan terputus-putus dan aura yang ditinggalkan sangat samar, Miao Liankong harus membuang banyak waktu untuk memastikan arah pengejaran. Selain Miao Liankong, beberapa ras dewa lain turut mengikuti, menyebar dan mencari di kehampaan luas. King Teng dari Sekte Inti Emas 9 Revolusi juga termasuk di antara mereka. Namun King Teng tidak mencari secara langsung, melainkan memilih melintasi lubang cacing menuju wilayah suci Buddha ilahi dengan kecepatan penuh.
Ia tampak berniat untuk memotong jalur pelarian Xiaoyan. Meskipun kompas surgawi bergerak cepat, terkadang wujudnya masih terlihat oleh iblis dan dewa tertentu. Awalnya Xiaoyan mengabaikan mereka, namun setelah beberapa kali bertemu kembali dengan sosok-sosok tersebut, Xiaoyan memutuskan untuk merebut kendali tubuh mereka melalui teknik perebutan tubuh, mengubah mereka menjadi mata-mata di kehampaan. Melalui utusan bayangan yang telah dikuasai, Xiaoyan hampir yakin bahwa sebagian besar sosok bayangan tersebut berada di bawah kendali Miao Liankong. Di antara sosok-sosok itu, satu wajah membuat pupil mata Xiaoyan menyempit tajam. Melalui penglihatan utusan bayangan, Xiaoyan melihat wajah Chu Jiangye. Dalam pertempuran di Shenxi, jika bukan karena tangan aneh yang muncul terakhir saat itu, Chu Jiangye seharusnya telah benar-benar terbunuh. Kini Chu Jiangye kembali muncul dan di tangan Chu Jiangye tergenggam tombak penghancur bintang. Xiaoyan pun seketika mengerutkan kening. Xiaoyan bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan klon dewa asli demi merebut kembali tombak tersebut. Namun tepat pada saat itu, Chu Jiangye tiba-tiba bergerak cepat dan menangkap utusan bayangan yang telah dikuasai Xiaoyan. Chu Jiangye mengungkapkan bahwa Xiaoyan berani memasuki wilayah kekuasaannya dan tidak akan bisa lolos dari genggaman Chu Jiangye. Tawa Chu Jiangye terdengar histeris dan wajah Chu Jiangye berubah menjadi semakin ganas. Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin gelap. Tanpa ragu, Xiaoyan meledakkan utusan bayangan tersebut. Ledakan dahsyat mengguncang kehampaan, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Namun ledakan itu tidak melukai Chu Jiangye. Chu Jiangye tetap berdiri tegak, hanya urat-urat di dahinya yang menonjol karena kemarahan. Selanjutnya, Chu Jiangye pun segera melancarkan pengejaran dengan kecepatan penuh. Namun saat Chu Jiangye baru saja bergerak, aura pedang menyapu dari samping dan langsung mengejutkan tubuh Chu Jiangye. Pupil mata Chu Jiangye seketika menyempit dan Chu Jiangye menyadari bahwa jika berani bertindak gegabah, serangan pedang tersebut dapat merenggut nyawa Chu Jiangye seketika. Pada saat ini sosok bermahkota emas muncul berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sosok itu memerintahkan Chu Jiangye untuk menyerahkan sesuatu. Jiwa Chu Jiangye pun bergetar hebat mendengar suara dingin dan tajam dari sosok tersebut. Chu Jiangye berusaha berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud dan menyatakan bahwa Chu Jiangye tidak memiliki apapun untuk diserahkan. Namun sosok bermahkota emas itu menyatakan bahwa yang harus diserahkan adalah nyawa Chu Jiangye. Mendengar hal itu, Chu Jiangye pun berkata bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun dan mempertanyakan alasan pembunuhan tersebut. Namun pedang raksasa di bawah kaki sosok itu bergerak dan ujung pedang mendekati tubuh Chu Jiangye hingga hanya tersisa selebar jari. Sosok itu lanjut memerintahkan Chu Jiangye untuk berbicara atau mokat. Chu Jiangye akhirnya menyatakan bahwa Chu Jiangye juga sedang mencari orang yang sama, tetapi Chu Jiangye datang terlambat dan tidak memiliki petunjuk lain. Pedang itu masih bergerak maju dan dalam sekejap, pedang tersebut menembus tubuh dari Chu Jiangye. Namun tidak ada darah yang muncrat dan pedang itu seolah menyatu dengan tubuh Chu Jiangye menjadi bagian darinya. Sosok bermahkota emas itu pun menyatakan bahwa mulai saat itu Chu Jiangye menjadi budak pedang miliknya. Chu Jiangye tidak memiliki ruang untuk melawan dan setiap perlawanan akan membuat tubuh Chu Jiangye tercabik oleh niat pedang yang tertanam di dalamnya. Sosok itu juga lanjut berdiri di atas pedang raksasa membawa Chu Jiangye bersamanya. Keduanya membelah kehampaan sekali lagi dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu di atas kompas surgawi, tekanan yang menyelimuti Xiaoyan perlahan berkurang meskipun belum sepenuhnya hilang. Tepat pada saat itu fluktuasi muncul dari cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Xiaoyan membalikan tangan dan sebuah giok memancarkan cahaya biru tua. Konferensi Dewa Kekacauan tengah berlangsung dan Dewa Bango juga mengeluarkan giok yang sama. Dengan satu pikiran, seekor binatang guntur muncul di hadapan Dewa Bangau. Binatang guntur itu memancarkan kekuatan yang besar dan siap digunakan sebagai perlindungan terakhir. Dewa Bangau berkata bahwa jika terjadi bahaya, binatang petir ini akan memanggil Dewa Bangau secara paksa. Xiaoyan sebenarnya tidak terlalu khawatir pada saat ini. Selain perlindungan Dewa Bangau, Xiaoyan juga memiliki klon.
Pada akhirnya klon tubuh asli Xiaoyan pada saat ini segera berdiri di samping untuk berjaga-jaga. Xiaoyan kemudian meminta Dewa Bangau untuk merahasiakan semua yang telah terjadi di antara mereka untuk sementara waktu. Dewa Bangau pun mengangguk dan menyatakan bahwa Xiaoyan dapat merasa tenang. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk ringan. Selanjutnya Xiaoyan menutup mata dan seluruh kesadaran Xiaoyan perlahan menyatu ke dalam lautan batin, bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang di tengah kehampaan yang terus bergejolak.